Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya membahas lagi teman-teman, melakukan updating terkait dengan CBDC Network ya. Ini sangat penting buat kita, dan ini memang seakan kawal berita-berita terbaru dari CBDC ini sampai bisa diproses ataupun di withdraw ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira gimana buat teman-teman sekalian? Nanti sebentar saya akan informasikan yang katanya ada sekitar 10 juta email atau 10 juta akun yang tidak bisa diproses. Dengan kata lain ya, bahwa untuk saat ini ya, sampai hari detik ini hanya 4,3 juta akun yang sudah komplit dalam melakukan log. Ini sangat disayangkan jika teman-teman tidak mendapatkan log ataupun penguncian ya, karena memang usaha teman-teman akan sia-sia. Untuk itu mari kita simak dulu informasi-informasi terkini. Informasi pertama saya awali dulu teman-teman dari Twitter resmi yang dimiliki oleh CBDC ya teman-teman ya. Nah ini dikatakan teman-teman ya, 1 jam yang lalu, dan ini di smart ya, di pin ya, pin. Nah, dikatakan di sini ya, kami membuat saluran Telegram baru ya. Bergabung dengan saluran tersebut dapatkan notifikasi terbaru ada 10 juta surat terbuka. Nah ini jadi bagi teman-teman yang merasa belum di lock ya, jadi silakan saja untuk misalkan ada permasalahan, silakan gabung di situ dan dicek ya. Tapi hati-hati ya teman-teman. Banyak juga yang nyepam di situ, dan teman-teman tetap harus memilih informasi yang resmi yang dimiliki oleh si CBDC ya teman-teman ya. Karena kadang orang sudah masuk ya. Nah, saya kasih contoh yang ini ya teman-teman ya. Ini ada di post ya. Nah ini terus terang ini tidak melakukan update ya, update link KYC ya teman-teman, sehingga kalau teman-teman belum mengupdate ya masih tampilannya seperti ini, tidak 00. Untuk itu ya, saya sudah membahas, teman-teman bisa cek lagi ya, cek lagi di materi saya sebelumnya sudah saya berikan ya link downloadnya. Atau sebentar kalau teman-teman gak mau bingung ya, nanti teman-teman bisa untuk melakukan download dan mengupdate kembali ya, dan nanti akhirnya teman-teman bisa log. Kalau seperti itu kan belum bisa di log ya teman-teman. Nah ini katakan lagi, ini ketika ada ini ya, ternyata nah nggak bisa di log ya, memang nggak bisa di log ya teman-teman ya, karena belum melakukan update aplikasi. Yang berikut ya, jadi informasi-informasi terbaru lah yang saya akan informasikan ya. Lupa kata sandi Anda tidak dapat menerima email kode verifikasi. Harap memperhatikan bahwa kami membuka 10 juta email ya dalam waktu 3 jam. Waduh, ini ya teman-teman ya. Masalahnya juga kan hanya 3 jam ya teman-teman ya. Jadi 3 jam akun Anda akan membantu memulihkan ya. Jadi dibatasi ya. Ini 3 jam ya, sekarang sudah 3 jam yang lalu ya. Saya nggak tahu ini ya gimana ya. Nah, di sini dikatakan 4 jam yang lalu ya, ada sekitar ya 13,2 juta akun. Sampai sekarang ternyata hanya 4,3 juta ya yang pengunciannya sudah diselesaikan ya. Untuk akun yang lain harap diperhatikan bahwa penguncian harus diselesaikan 31 Mei ya. Nah, sekarang sudah tanggal berapa ya? 29 Mei ya. Jadi tinggal berapa hari lagi ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat lah ya bagi teman-teman yang sudah melakukan log. Dan bagi teman-teman yang belum, silakan untuk bisa melakukan sesuai panduan yang ada di sini. Yang pertama, teman-teman bisa gabung. Yang kedua, ada informasi lagi yang terpenting lewat grup ini. Nah, jadi informasinya teman-teman ya. Ya, jadi ini ya, yang pertama tadi terkait dengan 10 juta itu hanya dalam waktu 3 jam. Yang berikut adalah informasi ini ya juga resmi teman-teman. Ya, di luar daripada informasi yang ada di Twitter ya. Di sini jika teman-teman melakukan lupa paspor, yang pertama teman-teman harus melakukan forget password option di login back ya. Teman-teman harus memilih untuk forget password. Artinya apa? Lupa password ya. Jika masalahnya teman-teman adalah lupa password.
Yang berikut masukkan email ya, alamat email ketika teman-teman menggunakan register ya. Jadi jangan menggunakan email-email yang lain ya teman-teman ya. Ketika sudah masuk di email ya, maka teman-teman nanti akan dikirim ada kode verifikasi ya, baik di email, di kotak masuk ataupun teman-teman di spam. Dicek aja ya di email teman-teman ya. Terus selanjutnya ketika sudah mendapatkan ya kode verifikasi ya, nah, teman-teman ini ya, dan silakan untuk bisa melakukan set paspor ya, new paspor. Artinya apa? Paspor yang baru ya teman-teman bisa lakukan. Yang berikut ya, jadi setelah dilanjutkan teman-teman bisa login lagi ya, nanti ya ada di personal setting ya, temukan untuk mailbox binding ya. Jadi teman-teman pada option mailbox binding itu teman-teman masukkan email ya, dan juga cek di inbox ya. Yang berikut teman-teman bisa memverifikasi ya, ada paspor itu harus 6 digit teman-teman ya. Jadi bukan enggak pakai angka, enggak pakai huruf ya. Semuanya 6 digit. Setelah komplit ya, setelah lengkap ya, teman-teman ya silakan santai ya untuk bisa menggunakan karakteristik ya. Jadi itu ya yang saya bisa tangkap dari pesan-pesan bahasa Inggris teman-teman. Saya tidak perlu lagi untuk melakukan translate ya, walaupun mungkin acak-acakan bahasa Inggris saya. Yang berikut ya, ini panduan untuk melakukan lock ya, penguncian ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini yang pertama saya langsung saja untuk membahas intinya teman-teman ya. Lengkapi ya aset yang teman-teman untuk kunci ya. Jadi yang pertama teman-teman dilengkapi, dan di sini dikatakan ya, yang teman-teman harus kunci adalah all your asset. Jadi semua aset teman-teman ya. Jadi jangan setengah-setengah ya. Jadi semua aset teman-teman klik all. Yang berikut when locking the first time. Jadi ketika mengunci pada waktu yang pertama ya teman-teman, itu harus menggunakan semua aset teman-teman ya. Itu penting ya. Setelah di lock ya, teman-teman nanti akan dilakukan distribusi. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih jauh lagi ini teman-teman. Sebesar berapa? 10% ya. Jadi nanti teman-teman akan menerima 10% beserta token GRC sebanyak 0,002 ya. Dan semoga saja itu ya akan menjadi gaspi ya untuk bisa proses itu sendiri ya teman-teman ya. Seperti halnya dulu Cordao dapat gaspi sekian ya, 0,1 Cordao ya teman-teman ya. Di sini termasuk ada KYC precaution ya. Jadi di situ ya, kita coba kalau yang ini kita coba artikan di translate dulu teman-teman. Ini karena sangat penting. Ya ini karena sangat penting ya, saya akan coba meringkas lagi, dan ini saya sudah translate dalam bentuk bahasa Indonesia teman-teman, Google Translate ya. Tindakan pencegahan KYC ya. Dalam proses KYC pastikan untuk mematuhi tindakan pencegahan berikut untuk memastikan keamanan dan akun dan juga jaminan aset Anda. Jangan mencoba memasukkan konten lain. Silakan beroperasi sesuai tutorial ya, mendetail yang kami berikan saat KYC dibuka. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sangat di warning sekali ya. Setelah pembukaan KYC, sebelum itu jangan mencoba memasukkan atau mengikat alamat dompet lain untuk menghindari ya hilangnya aset atau risiko keamanan. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, jangan asal-asal memasukkan wallet teman-teman ya sebelum ada instruksi lebih lanjut secara resmi ya. Ikuti perkembangan terbaru, terus pantau channel kami untuk mendapatkan konten tutorial CBDC terbaru dan akurat. Kami akan merilis panduan dan langkah terperinci untuk memastikan bahwa Anda berhasil menyelesaikan proses KYC dan menikmati layanan yang terkait ya. Waspadalah terhadap penipuan. Harap diperhatikan bahwa kami memberikan informasi dan tautan KYC melalui saluran formal. Harap hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
teman-teman ya. Dalam melindungi privasi pengguna, jaringan CBDC tidak menyiapkan staf layanan pelanggan dan menggunakan obrolan pribadi manapun adalah penipu. Harap berhati-hati terhadap penipu untuk mendapatkan informasi Anda. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, informasi yang sangat penting dalam proses KYC. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah KYC, saya mohon untuk ya kita lihat ya, karena ini petunjuk resminya, jangan dulu melakukan KYC dan jangan asal-asalan dan jangan memasukkan wallet-wallet yang lain ya teman-teman ya, karena memang petunjuknya belum dimunculkan. Jadi kita mohon bersabar ya, semoga saja semua sesuai harapan kita. Oke ya, jadi mungkin agak lama lagi teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, kita masuk di sini ya. Setelah itu kita mungkin masuk di apa ya? Yang berikut kita masuk di setting ya. Kita coba cek di setting. Nah, setelah di setting ya di sini teman-teman ya. Jika teman-teman lupa untuk melakukan password itu, jadi bin mailbox itu tempat untuk bisa melakukan apa password email teman-teman ya. Jangan lupa menggunakan 6 digit ya, tidak huruf ya. Yang berikut ya, jadi teman-teman jangan lupa, gimana Bang kalau melakukan lock penguncian ya. Pertama, pastikan bahwa teman-teman sudah mengupdate aplikasi ini ya. Semua aplikasi yang terupdate harus semuanya 000, tidak ada lagi. Yang berikut, ketika sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk bisa masuk dalam society atau komunitas ya teman-teman ya. Nah, kita klik saja. Nah, teman-teman bisa untuk melakukan lock ya. Lock saja satu di sini ya. Kita coba langsung klik aja. Yang berikut teman-teman jangan lupa ya untuk dipastikan all semua AC teman-teman dilakukan lock. Jadi cukup seperti itu aja teman-teman. Nanti tunggu beberapa detik ya. Nanti akan ada ya. Akan terkunci prosesnya. Setelah terkunci, maka teman-teman menunggu T+1. Artinya ketika 1 hari setelah penguncian, semoga saja akan masuk di wallet teman-teman ya. Jadi akan masuk di wallet sini seperti saya ya. Dan kalaupun belum masuk ya teman-teman menunggu aja ya untuk bisa memastikan semoga saja kalau sudah dikunci akan masuk sesuai dengan urutan itu. Walaupun mungkin agak terlambat karena memang jaringan terlalu padat. Saya pikir itu saja teman-teman informasi yang saya bisa informasikan, dan mohon komentar bagi teman-teman yang lebih paham tentang ini ya untuk bisa menambahkan di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang masih kurang jelas silakan tanyakan saja di kolom pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.